agama di masjid kita ini berkembang terus, Ustaz. Keterbukaan. Ini saya perhatikan Ustaz Haris terbuka ya mengenai perbedaan. Sering kita membahas perbedaan tapi tidak dijelaskan perbedaannya. Maksud saya harusnya ketika ini paling menyolok ya, misalnya tadi ada yang kunut, yang tidak kunut, ada yang usoli, yang tidak usoli gitu ya, dan kita juga ada berbagai mazhab. Nah harusnya baiknya ya kita belajar agama kan sampai mati ya. Yang benar yang bagaimana, atau yang kita mendapat pengetahuan. Harusnya misalnya mengenai kunut ya, mungkin perlu dijelaskan Ustaz, kenapa sih kunut gitu ya, kenapa sih kunut gitu ya. Tentunya ada hadisnya gitu ya. Terus kenapa sih tidak kunut gitu ya, juga ada hadisnya gitu ya, gitu Ustaz. Jadi ketika dijelaskan yang berkunut itu hadisnya demikian, kemudian yang tidak berkunut dialognya demikian, nah silakan memilih gitu Ustaz. Demikian juga misalnya ada yang sholat berzikir bersama ya, disekeraskan, ada yang juga tidak gitu kan ya. Nah itu harusnya dijelaskan kedua-duanya. Nah ketika itu baru kita menyimpulkan masing-masing gitu. Tapi yang sering terjadi adalah saya kunut, dah selesai, hadisnya demikian, tapi tidak dijelaskan alasan yang tidak berkunut seperti apa sih gitu. Itu Ustaz. Jadi harusnya perbedaan ini tidak jadi masalah ketika mungkin kalau dijelaskan perbedaan itu, dan kita masing-masing menyimpulkan sendiri lah, itu tanggung jawab kita nanti di depan. Gitu Ustaz. Hanya saran aja, tapi yang sering terjadi adalah gitu, ketika ya tidak dijelaskan kenapa orang yang berbeda dengan kita gitu Ustaz. Seperti di sini mungkin ya, kecenderungan ustadz-ustadz di sini kecenderungan ke NU mungkin ya, harusnya ditampilkan juga misalnya dari Muhammadiyah, ada Salafi gitu, ada dari Versis gitu ya, jadi beragam di sini. Tapi ketika kecenderungan di sini NU semua ya hanya satu mazhab aja mungkin di sini, Syafi'i saja mungkin ya. Coba ada ustadz-ustadz lain yang kita tampilkan di sini, jadi kita akan lebih dewasa. Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang manajemen perbedaan ini perlu ngaji fikul ikhtilaf namanya Pak. Dan memang saya sarankan, mau nggak Masjid Salafi ngundang ustadz kiai, Ustadz Burhan diundang Ustadz ke Masjid Sunnah, nggak mau juga Pak. Jadi ini memang kenapa seperti ini ya sudah, makanya saya bilang tadi amanah ilmiah ilmu harus disampaikan apa adanya. Ngaji fikih ikhtilaf itu secara utuh. Nggak mau Pak, masjid saya udah tawari masjid-masjid yang sunnah, saya udah beberapa masjid saya dicoret. Ini masjid Ustadz ini sudah tidak sunnah lagi katanya. Jadi apa namanya, itu yang harus dibangun adalah sebenarnya apa, komunikasi. Jadi berbeda biar jalan saja. Kita mengkaji fikih perbedaan ini apa tujuannya supaya lebih mudah. Kalau ada masjid dekat, gara-gara kunut kita nggak mau subuhan di sini, pilih masjid yang jauh-jauh, ini menyusahkan. Agama ini Allah menghendaki kemudahan. Artinya semakin bertambah ilmu tadi, levelnya meningkat, orang beragama ini semakin nyaman dia, tenang, enak dia. Berbeda pun nggak ada masalah. Nah, jadi kalau mau harus di-combine seperti itu, memang nanti dampaknya adalah nggak setiap asatid, bahkan setiap ustadz dewasa juga terhadap perbedaan. Gitu. Ada yang saklek tadi karena misalkan ngajinya fikih sunnah saja, jadi nggak mau ngaji Safinatun aja, nggak mau Kafisatu saja, nggak mau ngaji Fathul Qori, Fathul Mu'in. Yang ngaji Fathul Mu'in nggak mau ngaji fikih perbandingan. Akhirnya apa? Ya sudah, dia nggak. Ya ini makanya saya di mana bilang yang membuat umat gaduh itu adalah dai-dai, ustadz-ustadz yang wawasannya sempit dan semangatnya menyalahkan. Maka kalau yang insya Allah ini, saya kalau mau di NU ya
siap, mau di Muhammadiyah siap, saya nggak ada masalah Pak. Nahnu ikhwa minal muslimin, kita sama-sama muslim ya. Jadi semakin matang kita dewasa, yaitu dimulai dari kesadaran setiap orang. Kita nggak bisa paksa, tapi kalau mau ngaji itu namanya fikih ikhtilaf, babnya fikih perbandingan. Nanti kita kaji dalilnya, kenapa yang sholat begini, ada yang begini, kenapa yang kemudian baca doa setelah itu ada yang enggak. Nah, itu ada semua dalilnya. Nah, selama sifatnya dalam ikhtilaf ya, itu lapang saja Pak. Jadi masukan Pak Zulkifli boleh juga dimasukkan ke teman-teman salafi. Mau nggak undang Ustaz NU? Pasti saya pikir nggak mau, karena subhat semua katanya. Iya kan? Ya kalau begitu terus Pak, makanya saya bilang jangan begitu. Ajalah orang tuh apa? Untuk futuh ilmu agama. Ya, setiap ustadznya harus punya tanggung jawab untuk mendewasakan setiap orang, menerima perbedaan itu dengan kelapangan. Wallahu alam bishawab Pak Zul. Demikian mungkin yang bisa kita sampaikan ya. Pertama kita bahagia bisa bermuajahah, bisa bermajelis ilmu, semoga ada berkahnya. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebih mohon maaf. Aku lupa lihada, astaghfirullah li walakum, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.